Hikayat pasir. Sebuah aliran air dari sumbernya di pegunungan yang jauh, yang melewati setiap bentuk dan gambaran daerah perkampungan, pada akhirnya mencapai pasir di hamparan sebuah gurun. Sebagaimana air melintasi segala bentuk rintangan, aliran air pun diharuskan melintasi rintangan pasir. Tetapi dipahami bahwa semakin cepat air mengalir menuju pasir, secepat itu pula dirinya akan lenyap. Aliran air ini yakin bahwa sudah ditakdirkan kalau dirinya harus melintasi gurun pasir. Tetapi tak ada jalan lain. Lalu sebuah suara gaib yang datang dari gurun berbisik, "Bukankah angin bisa melintasi gurun? Pastilah aliran air juga dapat melintasinya." Aliran air menolak dikatakan kalau dirinya melawan, apalagi dikalahkan oleh pasir. Karena keadaannya hanyalah terserap. Kenapa angin bisa melintasi gurun? Karena angin bisa terbang. Alasan si air tadi. Dengan caramu meluncur seperti biasanya, engkau tak akan bisa melintasi gurun. Engkau juga tak bisa lenyap atau menjadi rawa. Engkau harus membiarkan angin membawamu ke sana kemari menuju tujuanmu. Tapi bagaimana ini dapat terjadi? Ya dengan membiarkan dirimu terserap oleh angin. Wah, bagus nih. Gagasan seperti ini tidak diterima oleh aliran air yang tadi itu. Pada mulanya aliran tak dapat diserap. Ia tidak ingin kehilangan jati dirinya. Namun, ketika telah kehilangan jati diri, bagaimana mungkin jati diri tersebut bisa diraih kembali? Batin si air. "Angin," kata si pasir, "sudah menjalankan fungsinya. Ia menaikkan air, membawanya ke gurun dan kemudian membiarkannya jatuh lagi, jatuh sebagai air hujan dan air kembali menjadi aliran sungai. Bagaimana aku bisa tahu kalau ini benar?" Oh, ini udah pengalaman. Maksudnya udah setelah kejadian si air terserap oleh angin di perjalanan juga. Akhirnya dia setelah jadi aliran lagi, jadi sungai lagi, dia tanya, "Bagaimana aku tahu kalau ini benar?" Memang begitu. Jika engkau tidak percaya, engkau pasti tidak lebih dari sekedar lumpur. Dan lumpur itu pun memerlukan waktu selama bertahun-tahun. Dan tentu saja engkau tahu bahwa lumpur itu tidak sama dengan aliran. "Tetapi tidak bisakah jika aku ingin tetap menjadi aliran seperti diriku sekarang ini?" kata si aliran. "Engkau tidak mungkin tetap menjadi salah satu dari keadaan yang demikian." Suara bisikan gaib tadi berkata, "Bagian pentingmu sudah dibawa pergi dan membentuk sebuah aliran kembali. Engkau tak tahu siapa dirimu sekarang ini. Karena engkau tidak tahu bagian mana dari dirimu yang merupakan bagian yang penting." Ketika ia mendengar ini, suatu gema mulai muncul dalam pikiran si aliran air tadi itu. Samar-samar dia mengingat keadaan di mana dia atau sebagian darinya berada dalam genggaman angin. Dia juga ingat, atau ia memang benar-benar ingat, bahwa ini adalah sesuatu yang sesungguhnya, bukan sesuatu yang nyata untuk bisa dilakukan. Dan aliran mengeluarkan uapnya kepada kekuasaan angin yang menyambut, yang dengan hati-hati dan dengan mudah membawanya terus dan terus ke atas, membiarkannya jatuh dengan lembut segera setelah mencapai puncak gunung bermil-mil jauhnya. Dan karena ia memiliki keraguan-raguan, aliran bisa mengingat dan mengulang dengan cara yang lebih kuat dalam pikirannya rincian pengalamannya. Dia lalu merenung, "Ya, sekarang aku mempelajari identitasku yang sesungguhnya." Maksudnya aliran itu menguap. Setelah menguap, dia dibawa oleh angin untuk dijatuhkan ke tempat yang lain. Ntar dulu.
Aliran mendapatkan pelajaran, tapi pasir berbisik. Kami tahu karena kami melihatnya terjadi hari demi hari. Dan karena kami pasir terhampar dari tepi sungai hingga ke jalan menuju gunung. Dan itulah mengapa dikatakan bahwa jalan di mana alur kehidupan meneruskan perjalanannya itu tertulis di pasir. Cerita yang indah ini banyak beredar dengan tradisi lisan dalam berbagai bahasa. Hampir selalu beredar di tengah-tengah para guru dan muridnya. Dipublikasikan di Inggris pada tahun 1899. Namun versi yang disuguhkan ini adalah versi dari Tunisia, seorang tokoh yang wafat pada tahun 1870. Wih, 6 menit. Lama ya. Bagus tuh kalau diulang-ulang tuh. Tentang air yang bersikukuh mempertahankan jati dirinya, tapi dia nggak bisa terserap. Tapi begitu dia mulai merelakan jati dirinya, air dia itu mulai mau kehilangan dirinya sebagai air. Dia menjadi uap di bawah angin untuk bisa menyeberangi gurun pasir tadi itu. Bagus tuh. Udah kelamaan, tapi coba dibahas di komen Pak Yon.